CNN Indonesia Breaking News. Gubernur DKI Jakarta mengatakan dirinya akan mengeluarkan izin reklamasi jika seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pihak pemohon, antara lain tentang AMDAL. Kita bergabung kembali ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kalau itu kita mesti izin Anda kan harus kira-kira kontribusi beresin daratan lama. Jangan melihat Kepres ini. Berarti dengan dasar Kepres itu akan 5 kali dicantol buat perjanjian ini. Nah, ketika saya harus membuat izin kepada mereka, saya bilang mesti buat perjanjian yang mirip dengan ini. Kalau saya tidak membuat perjanjian dengan ini, saya menyalahi Kepres. Kalau perjanjian ini mau nggak mereka menolong kami membereskan daratan? Tidak mau, Pak. Nah, ini dasarnya perjanjian ini. Kalau saya tidak membuat perjanjian tadi, saya melanggar Kepres. Baik, artinya kalau menurut saudara tadi ada dasar hukum Ya, hukum ada. Kalau kemudian bedanya dengan kewajibannya Pak tadi, itu kontribusi tambahan Pak. Iya. Menurut saudara, tafsirkan dari Kepres tadi kan. Ya. Kalau kewajiban kemudian Bapak membuat surat. Itu juga mengacu ke Kepres. Misalnya Kepres disebutkan begini. Pasal 1 kawasan hotel Jakarta. Ya. Ya. Terutama saudara. Penimbunan. Nah, pasal 9. Akhir hasil reklamasi Pantura diberikan status hak pengelolaan kepada Pemda khusus Ibu Kota Jakarta. Ya, kami ada bagian ini. Iya. Kalau dalam prinsip saudara keluarkan itu bagian dari kontribusi Pak, ini bukan kewajiban. Betul. Kontribusi saya itu mengacu ke perjanjian tahun 97 untuk membereskan daratan. Di sini disebutkan dengan jelas huruf S pasal 1, kontribusi adalah sumbangan pihak kedua berupa uang dan atau fisik infrastruktur di luar area pengembangan pihak kedua, berarti di daratan, kepada pihak pertama dalam rangka menata kawasan pantai utara Jakarta sesuai Kepres. Jadi ini bukan nggak ada dasar hukum, Pak. Itu kontribusi tadi. Iya. Kontribusi tambahan di sini. Saya mencoba untuk melihat strategi yang saudara keluarkan dari Desember 2014 dan 2020 tadi. Ada kewajiban dan ada kemudian kontribusi, ada tambahan kontribusi. Iya. Ya. Di sini ada kewajiban, kemudian ada kontribusinya. Antara lain tadi adalah memberikan kontribusi lahan seluas 5% Iya. dari total luas lahan area reklamasi. Kenapa saya pisahkan, Pak? Karena gini, Pak. Mereka pun tanpa kontribusi pun ada kewajiban menyerahkan fasul-fasos sebesar kira-kira 45 sampai 48%. Jadi di setiap pengembang dia beli tanah pun, misalnya mereka membangun apartemen 5.000 meter, 10.000 meter, itu langsung ada dalam perda menyerahkan kewajiban fasul-fasos, jalan, taman, macam-macam kepada, termasuk untuk misalnya tempat ibadah, sekolah, itu kewajiban mereka. Itu kewajiban. Nah, saya khawatir kalau mereka nakal tidak dipisahkan kalau dia tadi, kan Bappenas mengatakan mesti menyerahkan tanah 5% kepada kami. Boleh nggak dia bilang di pengadilan nanti udah menggugat, kan saya sudah menyerahkan 45 kepada Anda. Jadi saya tidak mau menyerahkan 5% lagi. Nah, di situ saya katakan ini harus dijaga. Yang dimaksud 5% adalah berbeda dengan 45% tadi. Ini 45-48 tergantung pulau. Itu adalah kewajiban. Nah, kontribusi adalah 5%, yang di bawah. Kontribusi tambahan adalah Kepres bicara ngurusin daratan. Itu dikeluarkan 3. Dasarnya. Baik. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan ini, konfirmasi kepada saudara dan lebih jelas dulu bahwa
menurut legislatif logikanya kontribusi tambahannya harusnya lebih kecil daripada kontribusi. Kontribusi tambahan tadi kan saudara usulkan atau eksekutif usulkan 15%. Itu harusnya lebih kecil dari kontribusi. Bisa saudara terangkan? Saya bisa terangkan. Makanya saya menjadi PRD kalau legislatif ngomong seperti itu, dia berani nggak turunkan? Bagi saya ini temuan, karena dari praktek bisnis, Ancol Barat hasil reklamasi memberikan kontribusi 30% dividen. Jadi 370 ini bukan karangan saya, ada best practice pengalaman BUMD kerjasama mengurus Ancol Barat membagikan 30-70. Jadi kalau terlalu diturunkan, nanti orang akan tanya dong, betapa kamu kerjasama dengan swasta, dengan BUMD saja dapat keuntungan 30 dividen. Kenapa kerjasama dengan swasta Anda mau dividen cuma 5%? Kalau gitu lebih baik idenya saya cabut, saya serahkan semua ke BUMD. Udah pasti dividen yang 30% dari penjualan, itu mah dasarnya. Baik, ini sudah tadi ya. Baik, ini terkait dengan kemudian balik lagi ke masalah dakwaan kami adalah kemudian adanya keberatan 15% dari pengembang dan kemudian diakomodir oleh legislatif yang sudah tadi. Demikian tadi sidang kasus suap reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum Ali Fikri mencecar Gubernur DKI Jakarta mengenai prinsip izin reklamasi, serta apakah ada laporan yang diterima Gubernur setelah ia mengeluarkan izin reklamasi. Dari kesaksiannya, Ahok mengatakan seluruh perjanjian reklamasi dibuat secara tertulis. Sebagai gubernur, dirinya akan mengeluarkan izin reklamasi jika seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pihak pemohon, antara lain tentang AMDAL. Demikian CNN Indonesia Breaking News, sidang kasus suap reklamasi. Sesaat lagi CNN Indonesia Newsroom akan hadir. Tetaplah bersama kami.